Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah line up terbaru dari Xiaomi, yaitu Mi TV Stick, sebuah Android TV berbentuk stick dengan RAM 1 GB dan ROM-nya adalah 8 GB. Walaupun ukurannya kecil seperti ini, Mi TV Stick ini memiliki fitur yang sangat mumpuni sekali ya, di mana resolusinya mendukung sampai dengan Full HD, Google Assistant, dan juga terdapat Google Chromecast dan ini adalah built-in. Tidak itu saja, untuk audionya pun tidak main-main, di mana untuk Mi TV Stick ini mendukung audio Dolby dan DTS. Keren pastinya. Kemudian ini merupakan beberapa kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya, dan untuk cara instalasinya pun sangat mudah sekali, siapa saja dapat melakukannya. Hanya perlu 3 langkah seperti ini saja. Dan berikut ini beberapa aplikasi yang didukung oleh Mi TV Stick seperti Netflix. Untuk Netflix ini, Mi TV Stick ini sudah Netflix Certified, kemudian YouTube, Prime Video, Google Play, Disney+, HBO, Red Bull TV, Spotify, Twitch, dan Google Play Movie and TV. Sangat banyak sekali tentunya. Apabila aplikasi ini dirasa masih kurang, ini masih dapat kita tambahkan dengan menggunakan Play Store Android TV. Baik, kita akan buka, mudah-mudahan saja Mi TV Stick ini sesuai dengan harapan kita. Baik, jadi inilah yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Pertama, kita akan mulai saja di posisi sebelah kanan saya ini. Sudah pasti kita mendapatkan beberapa kitab-kitab, dan kitab-kitab ini merupakan kitab-kitab cara penggunaan dari Mi TV Stick dan instalasinya tentunya. Ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris dan beberapa bahasa lainnya, namun tidak ada ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan ini merupakan item-item yang kita dapatkan, cara instalasinya, dan seterusnya. Sebuah kabel power, untuk kabel powernya ini menggunakan konektornya adalah micro USB. Jadi apabila ini rusak, sangat mudah sekali untuk menggantikannya dengan menggunakan kabel data pada smartphone. Ini juga bisa kita gunakan sebagai penggantinya. Kemudian ini adalah adaptor. Adaptornya ini sudah menggunakan EU plug-in standar penggunaan di Indonesia, menggunakan output 5 volt 1 ampere seperti ini ya. Nah, sekali lagi ini apabila rusak juga masih mudah untuk digantikan dengan menggunakan charger dari smartphone, sama spesifikasinya tapi tidak untuk yang fast charging ya. Kemudian remote control. Nah, ini kalau ingat dengan remote control yang digunakan pada Xiaomi Mi Box S, bentuknya adalah sama, tidak ada bedanya. Yang membedakannya itu adalah penggunaan dari tombol ini, warnanya yang bedakan, dimana untuk Mi TV Stick ini warnanya dikasih warna putih. Kemudian penggunaan dari tombol yang saya tunjuk untuk Prime Video, ini digunakan untuk Prime Video, sementara pada Mi Box S ini gunanya adalah untuk Live TV. Selebihnya adalah sama saja, termasuk dengan baterai yang digunakan, di mana di sini dia menggunakan 2 buah baterai AAA, dan remote ini merupakan remote berjenis Bluetooth. Nah, jadi ini yang kita tunggu-tunggu. Mi TV Stick ukurannya kecil sekali, hanya seukuran pen drive ya, kurang lebih. Warnanya itu adalah hitam. Saya akan buka dulu plastik pelindungnya ini. Nah, keren sekali ya perpaduan dari 2 buah warna. Bukan 2 buah warna sih, warnanya adalah sama-sama hitam, namun hitamnya saja yang berbeda. Pada bagian bawah ini merupakan warna hitam doff, sementara pada bagian atas ini hitamnya itu adalah hitam glossy. Terkesan premium dan eksklusif, namun kalau jujur ya, saya tidak suka sebenarnya pemilihan warna hitam glossy ini. Kenapa? Karena jejak tangan kita ini sangat mudah sekali untuk menempel, apalagi untuk bagian atas ini merupakan posisi yang sering kita pegang pada saat membuka dan mencabut Mi TV Stick. Kemudian pada bagian ini merupakan logo dari Mi, tidak stiker ya, jadi ini berasa nih pada saat kita raba seperti ini. Kemudian pada bagian sampingnya ini adalah slot untuk kabel power, tidak terdapat USB port ataupun untuk slot micro SD. Tapi itu nggak jadi masalah, walaupun USB portnya nggak ada atau micro SD-nya juga nggak ada, masih bisa kita akali dengan cara yang lain. Nah, dengan ukurannya yang kecil seperti ini sangat mudah sekali untuk dibawa kemana saja. Kita tidak membutuhkan wadah khusus untuk menyimpannya. Jadi bagi siapa yang akan belinya, terutama yang suka mobile ya, berpindah antara satu kota ke kota yang lain, walaupun mobile seperti itu nggak jadi masalah, karena ini bisa dibawa tanpa harus membutuhkan tempat khusus untuk penyimpanannya. Sebelum kita dapat menggunakan Mi TV Stick ini, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah melakukan proses setup.
Untuk setupnya itu sangat gampang dan mudah sekali seperti gambar visual yang kita lihat sekarang ini. Tinggal menekan tombol pada remote pada posisi bagian tengahnya. Berulang kali ya sesuai dengan gambar yang kita lihat. Nah ini tujuannya adalah untuk melakukan pairing remote control dengan Mi TV Stick. Nah ini sudah terpairing sekarang. Kemudian selanjutnya kita pilih region-nya. Untuk region di sini kita akan pilih sesuai dengan negara kita adalah Indonesia. Nah, ini adalah Indonesia, pilihan regionnya. Kemudian selanjutnya kita bisa pilih saja dengan menggunakan quickly setup your TV with your Android phone. Nah, ini bisa. Jadi kita pilih yang itu saja. Kemudian dengan menggunakan Android phone kita, maka kita dapat melakukan proses setupnya menjadi lebih cepat. Setelah proses setupnya selesai kita lakukan, ini merupakan tampilan dari user interface Mi TV Stick. Jadi bagi yang sudah terbiasa menggunakan Mi Box S, maka tampilan dari user interface-nya adalah sama saja, tidak ada bedanya. Nah, seperti untuk apps-nya, ini merupakan tampilan dari apps dari Mi TV Stick sama seperti pada Mi Box S. Kemudian begitu juga untuk tampilan-tampilan lainnya. Untuk daftar aplikasi bisa kita tambahkan ataupun bisa kita kurangkan dengan mudah dengan memilih tanda tambah ini saja. Misalnya di sini untuk iFlick kita ingin tambahkan, maka untuk shortcut iFlick pun maka akan bertambah atau ditambahkan dengan sendirinya sesuai dengan yang kita pilih tersebut. Nah, kemudian apabila kita ingin menambahkan aplikasi lain, maka kita juga dapat menambahkan Play Store misalnya. Saya akan tarik dulu untuk shortcutnya. Nah, di sini shortcut untuk Play Store sudah. Kemudian kita bisa memilih juga aplikasi-aplikasi tertentu yang ingin kita tambahkan. Misalnya seperti untuk Disney Plus misalnya ya. Kita akan coba tambahkan. Kita tinggal ketik saja nanti di sini. Atau bisa juga dengan menggunakan perintah command. Nah, ini udah ada nih untuk Disney Plus-nya. Jadi tidak perlu susah lagi kita untuk mengetiknya. Jadi tinggal kita pilih saja seperti ini. Nah, ini tinggal kita install saja. Sampai selesai kita tunggu, maka siap untuk digunakan. Kemudian selanjutnya kita akan lihat tampilan pada settingnya. Untuk setting seperti yang terlihat, pertama kita akan tentukan dulu nama dari Mi TV Stick ini, yaitu setup device name ini. Nah, ini udah ada pilihan. Jadi dari sekian banyak pilihan ini kita bisa bikin custom atau memilih dari pilihan yang sudah ada. Kita akan pilih dari pilihan yang sudah ada aja, kita pilih Mi TV Stick. Nah, kemudian ini sudah terpilih, kemudian kita juga dapat memilih jaringan WiFi yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada beberapa jaringan WiFi, ada 3 sebenarnya, ada Home 1, kemudian ada DB Home, kemudian ada DB Home 5. Nah, itu mengarah ke dual band WiFi yang saya gunakan pada frekuensi 5 GHz. Namun sayangnya, untuk WiFi Mi TV Stick ini tidak sebagus pada Mi Box S. Untuk dual band WiFi-nya yang 5 GHz di sini tidak terdeteksi dengan baik. Mungkin karena mungkin antena internalnya kurang sebagus pada Mi Box S. Kemudian begitu juga untuk akun Gmail-nya juga sudah kita tambahkan. Kemudian kita masuk ke device preference. Kita pilih di sini ada about. Kemudian pada about ini juga terdapat sistem update dan beberapa pilihan lainnya termasuk menu untuk restart. Nah, untuk operating systemnya sendiri dia sudah menggunakan Android TV versi 9. Nah, seperti ini. Untuk operating systemnya pun ini sama seperti Mi Box S, sama-sama menggunakan Android TV versi 9. Kemudian kita juga dapat melihat misalnya adalah untuk display. Nah, ini adalah tampilan dari displaynya, screen resolution-nya. Dimana di sini dia hanya mendukung resolusinya itu adalah Full HD saja, belum mendukung untuk kapasitas resolusinya itu 4K. Jadi ini tidak mendukung 4K ya, jadi jangan sampai salah, maksimal hanya pada Full HD saja. Untuk screen position ini dapat kita zoom out ataupun zoom in, disesuaikan saja dengan layar monitor atau layar televisi yang kita gunakan. Dan tentunya fitur HDMI CEC ini masih tetap tersedia. Ini merupakan fitur yang sangat membantu sekali, dimana di sini cukup dengan menggunakan satu tombol power saja, maka baik Mi TV Stick dan TV maka akan mati dengan sendirinya. Cukup dengan menggunakan satu tombol saja, dan ini merupakan fitur yang sangat membantu sekali. Untuk sound adalah seperti ini. Kemudian ini adalah storage, kapasitas penyimpanan untuk internalnya ini sangat kecil sekali, maksimal itu total semuanya itu adalah 8 GB, namun sudah terpakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, sehingga yang tersisa saat sekarang ini adalah hanya 4,8 GB saja. Namun ini cukup
dikarenakan memang untuk Mi TV Stick ini kita hanya butuh untuk kebutuhan streaming saja, bukan untuk main games dan kebutuhan lainnya. Nah, ini ada Chromecast internalnya juga dan seterusnya. Kemudian untuk remote dan aksesoris, di sini kita dapat menambahkan tambahan device kita, yaitu yang Bluetooth, misalnya adalah gamepad, kemudian speaker Bluetooth, itu sangat bisa sekali kita tambahkan di sini. Nah, caranya sama seperti Mi Box S dan Android Box yang lainnya. Jadi sangat mudah sekali. Nah, baik, oke, masih di setting ya. Kita akan coba lihat dulu untuk update-annya, apakah sudah tersedia update-an yang terbaru. Kita tinggal cek saja di sistem update. Oke, seperti itu. Dan ternyata sudah tersedia update-an, di mana total untuk update ini membutuhkan space 647 MB, yaitu perbaikan pada sistem performance, kemudian Bluetooth, audio delay, dan improve system stability. Setelah selesai melakukan proses update, selanjutnya jangan lupa untuk melakukan proses reset apabila dibutuhkan. Biasanya proses reset ini kita butuhkan setelah proses update apabila terdapat kendala pada Google Chromecast dan Google Assistant. Selanjutnya saya akan mencobakan dua fitur penting yang dimiliki oleh Mi TV Stick, yaitu Google Assistant dan Google Chromecast. Google Assistant ini cukup dengan menggunakan perintah suara saja untuk bisa membuka satu aplikasi atau menanyakan sesuatu. Contohnya di sini saya akan menggunakan perintah suara untuk membuka aplikasi YouTube. Open YouTube. Opening YouTube. Nah, seperti yang kita lihat cukup dengan menggunakan perintah suara saja dengan cara menekan tombol voice command pada remote control, maka aplikasi YouTube pun terbuka. Dan ini merupakan aplikasi YouTube pada Mi TV Stick, mendukung resolusi maksimalnya itu adalah Full HD, tidak mendukung 4K ataupun resolusi di atasnya karena memang resolusi maksimalnya itu hanya Full HD saja. Kemudian selanjutnya kita akan cobakan untuk membuka aplikasi Netflix sama seperti halnya YouTube dengan menggunakan perintah suara saja. Open Netflix. Opening Netflix. Mi TV Stick ini mendukung Netflix Certified, oleh karenanya Netflix didukung sampai dengan resolusi Full HD. Lagi-lagi tidak 4K karena memang resolusi maksimalnya hanya Full HD saja. Dan ini merupakan Netflix sudah terbuka. Seperti yang kita lihat di sini ada beberapa banyak koleksi filmnya tentunya. Nah, ini merupakan beberapa film yang terdapat pada Netflix tersebut. Jadi ya tinggal di browsing saja, dicari sesuai dengan apa yang ingin kita tonton. Tidak hanya itu saja, dengan menggunakan perintah suara kita juga dapat menanyakan bagaimana keadaan cuaca pada hari ini. How's the weather today? In Panampung today, it'll be cloudy, with a forecasted high of 76 and a low of 64. Right now it's 76 degrees and cloudy. Nah, baik, itu merupakan gambaran cuaca pada saat sekarang ini. Kemudian selanjutnya kita akan mencobakan untuk kebutuhan streaming lainnya, tidak hanya dengan menggunakan Netflix saja, maka kita juga bisa menggunakan Disney Plus Hotstar. Nah, ini tentunya terdapat perbedaan dengan Netflix, walaupun sama-sama untuk kebutuhan streaming movie, untuk Disney Plus Hotstar ini lebih murah biaya berlangganannya jika dibandingkan dengan menggunakan Netflix. Nah, ini cukup berbayar 130 ribuan saja selama 1 tahun dengan menggunakan provider Telkomsel. Karena ada promo ya sampai akhir bulan Oktober kalau saya tidak salah. Nah, kemudian sementara untuk Netflix ini agak mahal, atau bukan agak banget mahal, memang lebih mahal jika dibandingkan dengan Disney Plus Hotstar ini, karena memang juga untuk Netflix koleksi filmnya jauh lebih lengkap jika dibandingkan dengan Disney Hotstar. Nah, ini adalah Disney Plus Hotstar tersebut. Namun ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita untuk streaming movie, dan sama ini mendukung sampai dengan resolusi Full HD dan kualitas suaranya pun mendukung Dolby Audio. Nah, ini adalah contohnya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan cobakan dengan menggunakan Google Chromecast. Jadi dengan menggunakan Google Chromecast tersebut kita dapat memindahkan layar smartphone kita ke layar televisi. Nah, ini contohnya ya, saya akan cobakan dulu.
Nah, seperti yang kita lihat sekarang ini, di mana tampilan pada smartphone ini udah pindah ke layar televisi. Jadi, apapun yang kita buka pada layar smartphone kita, maka nanti akan terbuka pada layar televisi tentunya. Nah, contohnya di sini pada layar smartphone saya akan buka aplikasi YouTube, maka dengan sendirinya aplikasi YouTube ini pun terbuka pada layar televisi. Nah, seperti ini ya. Nah, begitu juga untuk yang lainnya, misalnya kita membaca aplikasi untuk berita, misalnya adalah ini Liputan 6, maka aplikasi tersebut pun dapat terbuka, malahan kita juga dapat membaca apa yang bisa kita baca pada layar smartphone kita. Nah, seperti ini. Jadi sangat mudah sekali dalam pemanfaatan dan penggunaannya. Walaupun Mi TV Stick memiliki ukuran yang kecil, RAM hanya 1 GB dan ROM-nya adalah sebesar 8 GB, namun tetap asik dan enak jika kita gunakan untuk bermain games seperti ini. Tentunya game yang ringan, bukan game yang berat. Jadi kesimpulannya, satu-satunya kelemahan yang saya rasakan dengan menggunakan Mi TV Stick ini adalah kualitas dari Wi-Fi-nya yang tidak begitu bagus, dimana untuk Wi-Fi 5 GHz walaupun jarak dari routernya itu sangat dekat dengan Mi TV Stick ini, hanya sekitar 3 meter saja, namun untuk jaringan Wi-Fi 5 GHz-nya tidak terdeteksi. Namun untuk yang 2,4 GHz-nya terdeteksi dengan baik. Demikianlah review dari Mi TV Stick ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.